Oke, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya komputer di seluruh dunia bisa ngobrol satu sama lain? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Yuk, kita mulai. Coba bayangin deh, kamu kirim email, klik send, dan whoosh! Dalam hitungan detik, email itu udah nyampe di inbox orang lain di benua yang beda. Gimana ceritanya? Ini bukan sulap ya, tapi ini soal serangkaian aturan dan perangkat pinter yang kerja bareng dalam sebuah perjalanan yang, wah, luar biasa. Nah, biar gampang, yuk kita coba ngintip perjalanan satu paket data kecil. Kita bakal jadi detektif nih, ngikutin dia dari awal, lihat gimana dia didandanin, dikasih alamat, terus dikirim lewat jalan tol informasi global, sampai akhirnya selamat sampai tujuan. Oke, jadi setiap perjalanan data itu mulanya dari lingkungan RT-nya dulu. Sebelum bisa keliling dunia, paket data ini harus bisa nyapa komputer lain yang ada di jaringan lokal yang sama. Ya, kayak di rumah atau kantor kita gitulah. Jadi gini, setiap perangkat di jaringan lokal itu punya KTP unik, namanya alamat MAC. Anggap aja ini kayak nama panggilan khusus yang cuma berlaku di satu ruangan. Kalau komputer A mau ngobrol sama komputer B di ruangan yang sama, dia tinggal panggil aja pakai alamat MAC-nya, nama uniknya itu. Nah, di sini ada tantangannya. Di jaringan lokal tuh, kita harus hindari yang namanya tabrakan data. Kalau semua perangkat ngomong barengan di satu jalur yang sama, wah bisa kacau balau. Area tempat tabrakan ini bisa terjadi, itu namanya domain tumbukan. Mengelola ini tuh kunci banget biar jaringan kita tetap lancar jaya. Disinilah kita bisa lihat gimana teknologi itu berevolusi buat ngatasin masalah tabrakan tadi. Dulu ada alat namanya hub. Cara kerjanya tuh kayak megafon di tengah ruangan. Satu orang ngomong, semua orang dengerin. Ini bikin satu domain tumbukan yang gede banget. Nah, sekarang kita pakainya switch. Switch ini jauh lebih cerdas. Dia kayak operator telepon yang pintar, bisa nyambungin langsung dua perangkat yang mau ngobrol. Artinya apa? Setiap colokan di switch itu jadi domain tabrakannya sendiri-sendiri. Ini bener-bener ngurangin macet dan bikin semuanya jadi ngebut. Oke, jadi paket data kita sekarang udah jago ngobrol sama tetangga sebelahnya. Tapi, gimana kalau tujuannya itu ada di jaringan yang beda banget? Misalnya di kota lain, atau bahkan negara lain. Nah, disinilah perjalanan jarak jauhnya dimulai. Iya kan, alamat MSI tadi, si nama panggilan lokal itu, jadi nggak ada artinya kalau udah di luar RT-nya. Sama aja kayak kita nyebut nama Budi ke Pak Pos buat ngirim surat ke kota lain. Nggak bakal nyampe, kita butuh sistem alamat yang lebih global. Nah, disinilah alamat IP berperan. Kalau alamat MAC tadi itu nama orang di dalam satu rumah, alamat IP itu alamat lengkap rumahnya. Lengkap sama nomor rumah, nama jalan, kota, sampai kode pos. Alamat inilah yang ngasih tahu data kita harus pergi ke jaringan yang mana. Selain tabrakan data, ada juga yang namanya kebisingan siaran. Coba bayangin, ada pengumuman lewat toa yang harus didengerin sama semua orang di satu komplek. Kalau kompleknya kegedean, kan jadi berisik dan ganggu. Nah, kita butuh cara buat misahin komplek-komplek jaringan ini biar gak terlalu bising. Ini nih yang membawa kita ke perbedaan penting antara switch dan router. Gampangnya gini, anggap switch itu kayak satpam di lobi gedung. Dia ngatur lalu lintas surat di dalam satu gedung itu aja, satu jaringan, dan mastiin nggak ada yang tabrakan. Nah, kalau router, itu kantor pos pusatnya. Dia baca alamat IP buat ngirim surat antar kota, antar jaringan. Dan yang paling penting, dia yang nyetop pengumuman via toa tadi biar nggak nyebar ke semua jaringan. Router inilah yang pada dasarnya ngebangun internet. Oke, kita udah tahu cara nemuin tujuan, mau yang dekat atau yang jauh. Tapi, gimana datanya sendiri disiapin buat perjalanan? Ternyata, ada semacam buku panduan universal yang harus dipatuhi semua perangkat. Nah, buku panduan ini namanya model OSI. Anggap aja ini kayak SOP pengiriman paket internasional. Setiap perangkat, mau mereknya apa aja, di mana aja lokasinya, semuanya setuju pakai aturan yang sama buat ngebungkus dan ngebuka data. Ini yang bikin semua perangkat bisa saling ngerti. Proses ngebungkus ini namanya enkapsulasi. Bayangin aja data kamu itu barang yang mau dikirim. Sebelum dikirimkan, harus dibungkus berlapis-lapis. Mulai dari datanya dipecah jadi kecil-kecil, terus ditambahin alamat pengiriman, sampai akhirnya diubah jadi sinyal listrik buat dikirim lewat kabel. Setiap lapisan ini nambahin bungkusannya sendiri-sendiri buat mastiin paketnya sampai dengan selamat. Nah, di beberapa slide berikutnya, kita bakal fokus ke lapisan-lapisan yang paling penting dalam proses ini. Sip, sekarang yuk kita bedah lebih dalam gimana paket data kita ini dibungkus lapis demi lapis, siap buat berangkat. Pertama, ada lapisan transportasi.
Di sini, pesan kamu yang gede itu dipecah jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diatur. Mirip kayak kalau kita beli lemari kan, dikirimnya dalam bentuk potongan-potongan di dalam beberapa kardus. Nah, setiap kardus ini dikasih nomor urut. Tujuannya, biar nanti pas sampai semua kardusnya lengkap dan bisa dirakit lagi dengan urutan yang benar. Jadi, poin pentingnya di sini adalah lapisan ini ngasih jaminan. Kalau ada satu kardus yang hilang di tengah jalan, lapisan ini yang bakal minta dikirim ulang. Ini bagian quality controlnya lah dalam perjalanan data. Lanjut, di lapisan jaringan, setiap kardus data tadi dikasih alamat pengiriman jarak jauh, yaitu alamat IP tujuan. Nah, informasi inilah yang bakal dibaca sama setiap kantor pos, alias router, di sepanjang perjalanannya. Jadi, router itu nggak peduli isi paketnya apa. Dia cuma lihat alamat IP ini, terus langsung ambil keputusan. Oke, buat nyampe ke kode pos ini, paket ini harus saya lempar ke router berikutnya di arah sana. Terakhir, ada lapisan tautan data. Lapisan ini nambahin lapisan alamat paling akhir. Ini adalah alamat MAC dari perangkat selanjutnya dalam rantai pengiriman, bisa jadi itu router sebelah, atau ya komputer tujuannya langsung. Ini buat pengiriman dari satu titik ke titik berikutnya aja. Jadi, pas paketnya akhirnya nyampe di jaringan yang benar, switch lokal di sana bakal lihat alamat MAC ini dan bilang, "Aha, gue kenal nih nama ini. Paket ini buat perangkat yang nyolok di port nomor 5." Nah, ini adalah langkah pengiriman terakhir yang super presisi. Jadi, kenapa sih semua lapisan dan aturan yang kelihatannya ribet ini penting banget? Simpelnya, karena cetak biru inilah yang bikin internet yang kita kenal sekarang ini bisa ada. Oke, mari kita simpulkan ya. Switch itu ibaratnya manajer lalu lintas lokal. Kalau router, itu penghubung antar kota. Alamat MAC itu nama orangnya buat pengiriman lokal. Alamat IP itu alamat rumahnya buat pengiriman antar jaringan. Dan model OSI itu adalah sistem pos universal yang bikin semuanya bisa kerja bareng dengan mulus. Tanpa model berlapis kayak gini, internet itu bakal jadi, ya, kekacauan total. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir. Kerangka kerja yang jadi otak dari dunia digital kita ini pada dasarnya dirancang di tahun 70-an loh. Udah tua banget. Sekarang kita kan menuju dunia di mana triliunan perangkat saling terhubung, mulai dari mobil sampai pemanggang roti. Pertanyaan besarnya adalah, apakah buku aturan ini masih bakal relevan atau jangan-jangan generasi berikutnya harus nulis ulang dari awal cara komputer di seluruh dunia berbicara satu sama lain?